Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya mau mempresentasikan terkait dengan artikel yang berjudul Implementasi Vendor Managed Inventory atau VMI dalam rantai pasok dengan model inventory dengan dalam model inventory model problematik sederhana. Next. Penelitian ini atau artikel ini sebenarnya mengembangkan analisis untuk menilai manfaat vendor manajemen inventory dalam rantai pasok dua tingkat dengan permintaan, produksi, dan lead time sebagai variabel keputusan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa VMI dapat mengurangi efisiensi biaya, membantu mengefisiensikan biaya. Yang kedua adalah meningkatkan pelayanan. Yang ketiga adalah membantu efisiensi dalam stok atau persediaan. Next. Rantai pasok tradisional sering menghadapi inefisiensi karena permintaan pembeli yang tidak cukup terduga, yang menyebabkan kelebihan persediaan atau inventories dan seringnya perubahan jadwal produksi. Maka dengan vendor VMI, maka dapat mengatasi masalah ini dengan mengalihkan kontrol inventory ke pemasok, memungkinkan sinkronisasi yang lebih baik dan mengurangi biaya. Dengan kata lain bahwa tantangan untuk rantai pasok adalah bagaimana ketidakpastian permintaan menyebabkan kelebihan persediaan dan perubahan jadwal produksi. Sedangkan dengan VMI maka dapat mengalihkan kontrol persediaan ke pemasok untuk sinkronisasi yang lebih baik dan mengurangi biaya. Baik, selanjutnya metodologinya adalah bahwa dalam rantai pasok tradisional ini kan membandingkan antara rantai pasok tradisional dan non tradisional ya, non VMI dan VMI. Dalam rantai tradisional pemasok tergantung pada kebijakan pemesanan pembelian untuk informasi permintaan, sedangkan VMI memungkinkan masuk akses langsung ke data permintaan mempengaruhi pengaturan pesanan dan biaya penyimpanan. Dengan kata lain, kalau rantai pasok tradisional itu biasanya pemasok sangat tergantung pada pesanan pembeli, sedangkan kalau dengan rantai pasok VMI, maka pemasok memiliki akses langsung ke data permintaan. Hasil dari ini adalah bahwa perbandingan dua model ini, baik itu non-VMI maupun VMI, adalah dilakukan berdasarkan kuantitas pesanan optimal, lead time, tingkat pelayanan, dan total biaya yang diharapkan. Namun, rantai pasok VMI mengungguli model non-VMI dalam mengurangi lead time, menurunkan probabilitas kekurangan inventory, dan menurunkan total biaya yang diharapkan. Contoh dalam artikel tersebut, khususnya di biaya, bisa kita lihat bahwa contoh di example 1 atau contoh 1 itu biaya bisa turun 3,75%. Sedangkan di example 2 bisa turun 7,11%. Dan di contoh di example atau example 3 bisa mengurangi 12,9%. Selain itu, probabilitas kehabisan stok akan lebih rendah dalam model VMI, sehingga ini otomatis akan dapat meningkatkan pelayanan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pendekatan VMI itu dapat mengurangi lead time, meminimalkan probabilitas kekurangan stok atau persediaan, dan menurunkan total biaya yang diharapkan. Kesuksesan VMI memang sangat tergantung pada kolaborasi efektif antara pemasok dan pembeli serta perkiraan permintaan yang andal. Ini ada di opini terakhir ya. Kalau kita lihat di opini terakhir, maka dilihat dari bagian ini bahwa betul ya saya sampaikan tadi bahwa keberhasilan VMI memang sangat tergantung pada kolaborasi yang efektif antara pemasok dan pembeli. Yang kedua adalah perkiraan permintaan itu yang handal, dan yang ketiga adalah bagaimana itu bisa dikelola dengan benar atau manajemen pengelolaan yang benar seperti itu. Sehingga VMI dapat menjadi strategi yang ampuh untuk meningkatkan kinerja rantai pasok secara keseluruhan dan meningkatkan daya tanggap dan mengurangi biaya di pasar yang kompetitif. Nah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.